Dia mengasihi Yang ketiga, boleh sambil main handphone. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil ngobrol. Siap? Kita mulai ya ibadahnya. Lindungan alam, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pupuk pertahanan. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya, ia lapisnya dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gunung, terhadap penyakit menular yang mengamuk di itu petang. Oleh 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular lainnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Adik-adik yang di rumah, kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri yuk. Yuk. Sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan pada hari ini Bapa. Kami sama-sama menyembah Engkau Bapa. Urapi kami ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Kalian semua cinta dong sama Tuhan Yesus? Oh iya, Tuhan Yesus itu mengasihi kita banget kan? Kasihnya Tuhan Yesus itu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari angkasa, bahkan lebih luas dari samudra. Adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Dari
Siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Yang cinta, kalian cinta sama Tuhan Yesus mana sih? Segini, segini, atau segini? Segini dong. Yang cinta sama Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Masih bersukacita, amin. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihiku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah.
kita duduk yang manis, ayo kita memasuki hadirat Tuhan. Adik-adik, kita fokus ya menyembah Tuhan ya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami masih bersyukur padamu Tuhan, dan selalu bersyukur karena Tuhan baik kepada kami semua sehingga kami ada bagaimana kami ada. Biarlah Bapa pada saat ini cerita firman-Mu Tuhan tentang Abraham akan tertanam di hati kami, khususnya adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan yang pada saat ini mengambil alih untuk Tuhan mengadakan acara di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan. Kalau hari ini kakak lihat adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, kakak mau bercerita tentang Bapak Abraham. Siapa yang mengenal Bapak Abraham? Wah, semua mengenal ya Bapak Abraham. Luar biasa Bapak Abraham. Pada zaman dahulu, Bapak Abraham adalah Bapak orang semua bangsa. Bapak seluruh buat umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Bapak Abraham di zaman dulu itu adalah orang yang sangat kaya raya. Dia mempunyai banyak harta yang melimpah. Dia mempunyai onta, dia mempunyai pelayannya juga yang banyak. Tetapi adik-adik terkasih dalam Tuhan, ada satu yang Bapak Abraham belum punya, yaitu keturunannya atau anaknya. Nah, Bapak Abraham pada saat itu di dalam kegembiraannya, di dalam hartanya yang banyak, dia juga mempunyai keinginan, yaitu ingin mempunyai keturunan. Pada suatu hari, Tuhan menghampiri Bapak Abraham. Bapak Abraham ini sangat orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mau berdoa. Coba, siapa di sini yang selalu berdoa? Wah, puji Tuhan. Adik-adik di rumah pada pinter ya, pada semangat, pada pinter berdoa. Itu luar biasa. Akhirnya Tuhan menampakkan dirinya kepada Bapak Abraham dan berkata, "Hai Abraham, kamu adalah umat pilihanku, kamu itu rajin berdoa. Aku akan memberikanmu seorang keturunan. Kamu akan memiliki keturunanmu itu seperti bintang di langit dan pasir di laut." Pada saat itu Bapak Abraham antara percaya dan tidak percaya, dia tertawa. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Abraham tetap percaya. Akhirnya pada suatu hari ketika dia memasuki usianya yang ke-100 tahun dan Ibu Sarai usia 90 tahun, Tuhan mengabulkan doanya. Sekitar 25 tahun menunggu, akhirnya doanya terjawab. Coba di sini, siapa yang doanya dijawab Tuhan? Wah, luar biasa ya. Begitu senangnya akhirnya Ibu Sarah mengandung anaknya di usia tua. Mungkin secara manusia usia segitu sudah tidak layak lagi atau tidak bisa melahirkan atau mengandung. Tetapi Tuhan itu menepati janjinya. Akhirnya Bapak Abraham mempunyai anak dan Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, siapa yang di sini punya adik? Pasti senang ya kalau lihat mamanya mengandung dan melahirkan. Dan kita mempunyai adik, wah senang banget, luar biasa. Akhirnya ketika anak itu lahir diberi nama Isai. Atau artinya ketawa. Karena waktu itu Ibu Sarai tertawa. Ketika dia melihat anak itu dia merasa bahagia. Dia merasa sukacita. Dia tertawa. Maka dinamakan anak itu Isai. Akhirnya adik-adik terkasih dalam Tuhan. Tuhan tetap menguji iman Bapak Abraham. Ketika Isai sudah meranjak bisa jalan, sudah mulai besar, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Abraham, umatku, aku ingin engkau mengorbankan anakmu buat aku. Di saat itu Bapak Abraham sedih enggak? Secara manusia Bapak Abraham sedih. Dia menangis. Anak yang kukasih harus kukorbankan. Tetapi Bapak Abraham itu taat. Dia membawa, akhirnya dia, iya Tuhan. Akhirnya Bapak Abraham pergi ke Bukit Moria. Dibawanya lah anak itu ke Bukit Moria pada saat itu. Si Isai dia membawa kayu bakar yang untuk tempat perapiannya. Sepanjang jalan, nah Isai itu bertanya, "Bapak, di mana dombanya? Bapak mau mengorbankan buat Allah, tapi dombanya di mana?"
sepanjang jalan Bapak Abraham berjalan, nanti ada di atas. Nanti akhirnya Bapak Abraham itu menaiki Bukit Moria dan sampailah di Bukit Moria. Tetapi di situ tidak ada domba. Di situ tidak ada yang akan disembelih atau dikorbankan. Bapak Abraham dengan taat, dia membuat mezbah, dia membuat bakarannya. Tetapi Isai bertanya lagi, Bapak, di mana korbannya? Di mana dombanya? Akhirnya adik-adik, Bapak Abraham bercerita bahwa kamu yang akan kami persembahkan buat Allah. Tapi Isai pada saat itu ditaruh di dalam, yaitu tempat korbanan. Nah, di mezbah korban maksudnya. Akhirnya Nabi Isai ditaruh di situ. Anaknya Isai itu ditaruh di dalam itu. Bapak Abraham dengan menangis, dia mengangkat, dia melihat anaknya sudah diikat di situ. Dan ketika dia mengangkat pedangnya, pada saat itu Tuhan menjawab, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau korbankan anak itu. Saya sudah melihat betapa engkau setia dengan apa yang aku ucapkan. Pada saat itu Nabi Isai tidak jadi disembelih atau dikorbankan, tetapi tiba-tiba ada domba yang tersangkut di situ. Akhirnya Isai dilepaskan dan diganti dengan domba. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini Tuhan itu luar biasa, tetap menjawab, bahkan dia mendengarkan doa kita, bahkan menjawab doa kita. Di saat kita mulai merasa gelisah, di saat kita mulai merasa tidak bisa apa-apa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, disitulah jawaban doa itu ada. Nah, seperti itulah Bapak Abraham menantikan janjinya bersama istrinya Sarai sampai Ishak besar itu. Akhirnya Tuhan menempati setiap janji-janji Allah bahwa keturunan Abraham itu seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, ingat, apapun cita-cita kalian, apapun doa kalian, apapun keinginan kalian, tetaplah bawa ke dalam doa kalian, tetap minta kepada Bapa di surga. Pasti di situ ada jawaban doa. Baiklah adik-adik, demikianlah cerita tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang selalu setia menantikan jawaban doa, dan tepat pada waktunya Tuhan sudah menjawabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata kita, walaupun adik-adik di rumah dan kakak di sini, yakin dan percaya apa saja pergumulanmu, apa saja yang kamu minta, di dalam nama Yesus pasti ada jawaban doa. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan betapa Tuhan jawaban doamu itu Tuhan tepat pada waktunya. Jika Engkau berkata ya, pasti itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati adik-adik sekolah minggu kami. Engkau memberkati orang tua mereka Tuhan, di dalam pekerjaannya maupun di dalam aktivitasnya Bapa. Biarlah Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan adik-adik kami. Apapun menjadi doa dan keinginannya Tuhan, di dalam nama Yesus pasti Tuhan sudah kabulkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang paling dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus
kami kesehatan kuatan. Dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kekuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperanakan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan